Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqal azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bermuajah kembali di malam Senin, di mana malam jadwal taklim muta'alim kita, di mana jadwal majlis taklim Bahrul Maghfirah ini sudah kita sepakati bersama setiap malam Senin. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta sepulangnya kita nanti dari tempat yang mulia ini senantiasa diberikan keberkahan, redho, dan juga dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita aturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udmah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan Ketua DKM Mushol Al-Ikhlas Bapak Hasan Donang beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Sahibul Wilayah Bapak RT Elan ya beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati Ketua Majelis Taklim Bahrul Maghfirah Bapak Ustadz Aji Turmuzi SAG Al-Mukarram wal Mutaram, guru kita bersama Bapak Ustadz Madinah, dan juga orang tua kita Bapak Udin, dan juga yang kami banggakan Ketua Pemuda Limo ya Bapak Jali Rakasiwi ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh bapak-bapak yang hadir yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan iman dan juga Islam, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin bergantinya bulan ya, senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita masuk pada bulan Rajab, di mana kita semua sudah tahu tentang amalan daripada bulan Rajab. Ketika masuk di bulan Rajab ini adalah bulan di mana salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bulan Rajab itu adalah bulan di mana diharamkannya berperang ya, bulan Al-Asham ya, di mana kita setidaknya mentulikan diri dari maksiat dan juga membutakan diri juga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalannya adalah membaca Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali setelah ba'da sholat maghrib ya, terus dibaca lagi sampai yaitu 70 kali. Nah, terus setelah itu syukur-syukur malamnya pas qiyamul lail ya, kita juga membaca lagi yang namanya istighfar. Boleh Rabbi firli warhamni watub alayya ya, juga boleh astagfirullahal azim. Begitu. Lalu setelah itu baca sholawat dan juga baca apalagi kalimat thayyibah ya, kalimat thayyibah. Nah, ini serangkaian daripada amaliyah-amaliyah di bulan Rajab itu sendiri. Ada juga yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada juga yaitu berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 3 kan gitu. Ada juga yang berpuasa memang tanggal 1 terus pertengahan ya, tanggal 5-nya atau juga tanggal 10-nya gitu. Apa saja yang penting kitanya redho mengamalkannya. Baik, ada sesuatu yang paling penting di bulan Rajab ini, yakni tanggal 20 Rajab, di mana ada salah satu ayat yang berbunyi
di dalam surat Al-Isra. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi asra, yakni maha suci Allah. Jadi itu membuang subhanalladzi, membuang lafaz Allah, menunjukkan bahwa Allah bersifat maha suci, di mana sangatlah mudah ketika Allah memiliki satu kehendak ingin memberangkatkan ya yang namanya hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, di mana maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Asra itu adalah perjalanan malam ya, yakni yaitu di pertengahan malam, sekitar kalau di kita nih adalah dari jam 12 sampai yaitu jam 3 malam. Itu namanya pertengahan malam. Ya, waktunya juga sebentar, sangatlah sebentar. Begitu. Nah, asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, di mana saat itu Rasulullah SAW perjalanannya dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa, yakni di Yerusalem. Perlu kita pahami bahwa pertanyaannya adalah apa tujuan Allah itu sendiri, ya kan? Kita semua tahu bahwa ini dalam rangka satu, Allah menghibur beliau ya selaku hambanya yang saat itu pula lagi dirundung salah satu musibah ya, ujian, di mana telah wafatnya Sayyid Abu Thalib ya, Abu Thalib ya, bapak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi itu juga wafat. Terus juga tambah lagi yakni wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Tambah lagi yaitu kakeknya juga wafat. Jadi sudah bertubi-tubi yang seseorang yang menjadi sandaran beliau, sehingga akhirnya Allah pun maha mengetahui harus bagaimana dan untuk seperti apa memperlakukan sang kekasihnya, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu beliau diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dinaikkannya buruk ya, dengan kendaraan buruk itulah yang secara bahasa adalah al-barik, yang maknanya adalah lebih putih, dan juga makna yang kedua adalah makna kilat ya, tabrik al-barik, yang maknanya juga adalah kilatan putih, makanya disebut yaitu buruk itu karena kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya. Ketika yaitu melebihi daripada kecepatan cahaya, disinilah yaitu kita akan mengenal tentang relativitas waktu, begitu. Jadi pendekatan daripada memahami Lailatul Isra wal Mi'raj adalah satu dengan iman, yang kedua dengan ilmu, yang ketiga dengan keseimbangan. Begitu. Karena sampai detik ini masih terbuka pembahasan malam Lailatul Isra wal Mi'raj untuk siapa saja, dan kenyataannya semua para alim ulama wabil khusus yaitu para ilmuwan belum bisa mengungkapkan tentang hal itu gitu sampai detik ini ya. Karena apa? Karena sudah di luar dimensi manusia, begitu. Perlu kita ketahui persiapan Rasulullah SAW sebelum diberangkatkan, perlu kita ketahui ada 4 kali dibelah dadanya Rasulullah, dibersihkannya ya jiwa di dalam diri Rasulullah SAW. Yang pertama adalah saat beliau berusia masih kanak-kanak, tepatnya waktu yaitu usia 2 tahunan, itu yang dibawa oleh Halimatus Sa'diyah saat itu usia-usia masih belia. Yang kedua ya,
pembelahan dada yang kedua, ya, pembersihan hati yang kedua adalah ketika usia 10 tahun. Ketika usia 10 tahun, lalu Rasulullah SAW juga, ya, ketika pas diutus beliau menjadi seorang rasul, ya, sekitar antara usia 35 sampai 40 juga dibelah juga dadanya. Nah, yang terakhir adalah saat ketika mau perang Isra wal Mi'raj. Jadi 4 kali itu jiwanya, hatinya Rasulullah dibersihkan. Dari apa? Di sini dijelaskan, ya, dari kitab karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki dijelaskan bahwa dalam pembedahan, ya, hati itu ada syakku sabitun biturukin sahihah. Artinya apa? Itu betul-betul nyata wa haqiqiyun la yasihu ta'wiluhu wa hamluhu 'alal amril ma'nawi bal huwa syakkun haqiqiyun mahsusun. Artinya apa? Pembedahan yaitu dada Rasulullah SAW itu betul nyata adanya, kan gitu. Jadi bukan bersifat majas atau secara makna, bukan, tapi memang diambillah yaitu salah satu daging yang memang di situ tempat bernaungnya informasi tentang kebohongan. Apa di situ ada satu gumpalan daging yang ada nuktah berwarna hitam, yang itu disebut adalah sebagai tempat bisikan syaitan, di mana bisikan yang sering sekali kalau kita rasakan. Bisikan syaitan adalah bisikan yang kadang-kadang mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Begitu. Yang kedua juga bisikan di mana yang mempengaruhi diri kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah disebut dengan hadhihi, kata malaikat Jibril itu, ya, annahu akhraja min qalbi alaqatan sauda, dikeluarkanlah yaitu segumpal daging yang berwarna hitam. Nah, waqala hadi hadus syaitani minka, dan inilah yaitu bagian syaitan darimu. Jadi wajar kalau Rasulullah itu bersih, suci, pikirannya juga betul-betul polos. Beda dengan kita. Kalau kita nih mau jalan ke sana kemari, kadang-kadang masih nyambi. Tahu nggak nyambi? Entah sekalian mau ngasihkan undangan, tapi nanti lewat sini dulu, biar supaya dapat tuh undangan. Nah, nanti habis dari sini kan ketemu tuh, mumpung sekalian. Itu kita. Kalau Rasulullah enggak, niat dari rumah ke sana, udah mencok tak ke sana, udah lilahnya ke sana, udah, kan gitu, nggak ada pikiran harus nyabang lagi kemana, harus nyabang. Nah, kalau kita kan masih nyabang, berjalan satu Ustaz, mampir-mampir kan gitu, mampir-mampir sekalian ya kan, mau datangnya ke Pak RT Erlan, tapi sekalian yaitu ngasih undangan ke Ustadz Madinah, sekalian lagi kan kena semua dah tuh, ya kan. Nah, itulah kita. Kalau Rasul nggak begitu. Rasulullah kalau udah satu kan gitu, datang dari rumah ke masjid, ya udah pek kan gitu situ. Ya situ ya. Nah, itulah salah satu bagian-bagian yang diangkat oleh malaikat Jibril, ya, berupa gumpalan daging yang berwarna hitam, ya, ada tuh betul diangkat. Nah, maka jadilah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil Aqsa. Perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itu ketika pas nyampe yaitu ke Madinah, sempat Rasulullah itu disuruh berhenti oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, anzil hadza fasalli. Wahai Muhammad, udah berhenti di sini, sholatlah 2 rakaat. Begitu kan, sholat. Setelah itu sholat, tahu nggak ini apa? Ini daerah apa? Ini tanah apa? Kan gitu, nggak tahu katanya. Ini adalah Thaibah. Dulu sebelum namanya Madinah namanya Thaibah. Maka diabadikan oleh para penyair qasidah-qasidah, ya Thaibah, ya Thaibah. Nah, itu maksudnya adalah Madinah gitu. Nah, setelah itu
Udah tahu nggak ini? Ini adalah tanah Thaibah, yang dimaksud adalah Madinah. Disinilah engkau akan hijrah, kata malaikat Jibril setelah sholat tuh. Baru setelah itu dia berangkat lagi, jalan lagi tuh, ya, naik dengan kendaraan buruk, ya, lebih tinggi daripada apa namanya? Tidak lebih tinggi daripada himar dan juga tidak lebih pendek daripada bigol. Itulah yang namanya buruk, kecepatannya melebihi daripada kecepatan cahaya. Jadi, wah, betul-betul luar biasa lah, ya kan, bisa menyingkap ruang dan waktu. Setelah itu berjalan lagi ke Madyan namanya, daerah Madyan, daerah di mana lahirnya Nabi Musa, ya, di daerah Mesir. Madyan kan Mesir, ya kan, Mesir. Sempat juga berhenti di situ, sholat juga di situ, kasih tahu lagi. Jadi namanya juga lagi napak tilas gitu. Setelah dari Madyan barulah yaitu ke Gunung Tursina. Pas ketika Gunung Tursina juga berhenti juga di situ, ngasih tahu juga bahwa dulu yaitu Nabi Musa disinilah tempatnya kholwat. Makanya kalau yang jadi alim ulama, para kiai, ya, ataupun siapa saja yang memang yaitu orang yang diberikan urusan oleh Allah, pasti dia akan kholwat. Tahu kholwat? Kholwat itu adalah menyendiri, ya kan? Menyendirinya harus ada tata caranya. Jangan asal menyendiri saja. Kalau asal menyendiri biasanya, apalagi yang tidak ada apa sih namanya, dasar hukum syariat, wah, bisa yang datang macam-macam begitu ya. Nah, makanya kholwat itu ada tata caranya. Nah, setelah itu barulah yaitu sampai ke Yerusalem. Setelah sampai apa di Yerusalem, disitulah yaitu juga sholat juga bersama para malaikat-malaikat, dan juga disitulah yaitu dicancang itu diikat buruknya, ya, sebelum mau naik Mi'raj namanya. Isra Mi'raj itu adalah dari mulai masjid Al-Quds, ya, Yerusalem, sampai ke langit 7 di situ. Nah, disitulah makanya banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang surga dan neraka. Tentang apa? Surga dan neraka. Dan nanti selebihnya adalah akan dipaparkan, yakni di majelis diskusi, ya, di luar, insya Allah, ya. Untuk saat ini adalah kita tutup dulu. Sebelum kita tutup, mari kita kirim doa tartibul Fatihah kepada orang tua kita yang telah mendahului kita semua, yaitu Bang Nudin. Mohon maaf, itunya arwahnya, mana arwahnya, ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.